Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen Emil Salim Siregar SHMH sebagai dosen pengampu dan kawan-kawan sekalian. Adapun tujuan kami berdiri di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Demokrasi yang dijelaskan oleh presentator pertama dan kedua. Kepada presentator pertama dan kedua, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau krotos. Demos berarti hayalat atau rakyat, sementara krotos berarti pemerintah. Demokrasi menggunakan sistem pemerintahan, yaitu berarti seluruh keputusan warga mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara. Sejarah demokrasi. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari bangsa Yunani. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Bangsa Athena menerapkan sistem demokrasi langsung atau murni, yaitu sistem yang semua warga Athena berhak dalam administrasi yudikatif dalam sistem pemerintahan. Sementara pada sistem peradaban Eropa Barat, sistem tersebut tidak lagi digunakan. Sistem yang digunakan pada zaman Eropa Barat adalah parlementer demonfort, yaitu hanya beberapa orang saja yang terpilih dalam parlementer tersebut. Ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi diantaranya adalah 1. Memiliki perwakilan rakyat. 2. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. 3. Menerapkan ciri konstitusional. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. 5. Terdapat sistem kepartaian. Tujuan demokrasi. Demokrasi bertujuan diantaranya yaitu 1. Kebebasan berpendapat. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban. 3. Masyarakat didorong untuk aktif dalam pemerintahan. 4. Membatasi kekuatan pemerintahan dalam mengatur suatu ekonomi. 5. Mencegah terjadinya perselisihan. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. 2. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. 3. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Contoh-contoh sikap demokrasi. 1. Bersikap adil kepada semua orang. 2. Jika dalam berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. 3. Selalu menghargai perbedaan pendapat. 4. Saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. 5. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Mengerti negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik.
Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan tentang video materi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.